Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengku Channel guys. Apa kabar kalian yang bertandang ke channel ini? Selamat datang saya ucapkan. Dan kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman kalian, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. So guys, semoga kita bermohon lah kan guys, bermohon kita kepada Allah agar dikurniakan nikmat rasa bahagia ke atas diri kita guys. Jadi dan setiap nafas keluar dan masuk itu haruslah kita mensyukuri, serta ingatlah dan serahlah kembali kepada yang punya milik. So guys, kali ini saya akan react satu tajuk, yaitu 3.000 kembaran SS-1 Pindad masuk Ukraina. Tak cuma Su-35 alutsista Republik Indonesia ini juga dihantam kasta. Apa maksudnya tuh guys? Jadi ini kalau ikut daripada situasi yang berlaku sekarang nih, konflik yang berlaku antara Rusia dengan Ukraina, dia sebenarnya mempunyai kesan juga terhadap negara-negara lain. Jadi ini khusus kepada Republik Indonesia, apa yang telah terkesan dan apakah tak cuma Su-35 ya, alutsista Republik Indonesia ini juga dihantam kasta. Bagaimana ceritanya? Ayo kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut, untuk makluman kalian, ini video saya tengok di channel Indo Magazine. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Indo Magazine dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe, silalah subscribe channelnya. Jadi yuk kita simak apa isi kandungan ceritanya, dan di akhir video nanti saya buat sedikit ulasan. Jadi yuk kita sama-sama tengok apa cerita untuk video ini. Jom. Wah, wala-wala lagi ya guys, tembak-menembak nih. SS-1 Pindad Indonesia. Oh, ini daripada Indonesia pun nih. Terdampak dari akta ini. Menurut laporan BPK tahun 2021, kontrak pembelian Su-35, pembelian tank BMP-3, amunisi, serta suku cadang dan sejumlah alutsista lainnya gagal dilakukan. Wow, berita konflik Ukraina-Rusia saat ini semakin banyak menarik perhatian negara-negara di sekelilingnya. Bahkan negara di seluruh dunia, bos. Dan salah satu negara ini adalah negara Belgia. Yang diketahui menyumbang 3.000 pucuk senapan serbu FN-FNC yang ternyata merupakan varian asli atau varian original dari senapan serbu SS-1 Pindad Indonesia. Wow. Dan cukup menarik, bos. Wah. Artinya di sini, Indonesia. senapan Belgia ini pun adalah nenek buyutnya varian senapan serbu SS-1 buatan Indonesia. Wow. Lantas apakah perbedaannya? Apakah sama dengan punya kita Indonesia, dan bagaimanakah sejarahnya? Setelah ini kita bahas. SS-1 Pindad 1. Kemudian dikutip dari cuplikan berita CNN Indonesia, ternyata selain jet tempur Su-35, masih banyak lagi daftar atau list-list kontrak pengadaan senjata buatan Rusia untuk Indonesia yang terkendala katsa alias sanksi dari Amerika, bos. Sehingga senjata-senjata itu pun belum bisa didatangkan ke Indonesia. Nah, senjata apa sajakah itu dan bagaimanakah berita lengkapnya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu per satu, bosku. Gimana kesannya tuh guys, Ukraina dengan Rusia akhirnya sanksi dijatuhkan kepada Indonesia. Yang pertama, berita datang dari nenek moyang alias varian original senapan serbu SS-1 Pindad buatan Belgia, yaitu FN-FNC yang sebanyak 3.000 pucuk ikut berperang di medan laga Ukraina. Dikutip dari Indo Militer, negara Belgia ini pun dikabarkan telah mengirimkan bantuan berupa senapan serbu ke Ukraina dalam jumlah yang sangat besar, bos. 3.000 tuh banyak. Tak cuma ratusan pucuk, tapi Belgia pun sampai mengirimkan 3.000 pucuk. 3.000 pucuk. Jumlah senapan serbu sebanyak ini pun dapat mempersenjatai tentara sampai sebanyak 3 batalion infanteri. Masya Allah. Nah, dikutip dari akun Twitter UA Weapons, dikatakan bahwa ribuan pucuk FN-FNC ini telah digunakan oleh para sukarelawan yang tergabung ke dalam Legion Internasional Pertahanan Teritorial Ukraina. Dan yang menariknya di sini, senapan serbu dengan standar NATO 5,56 x 45 mm ini pun ternyata merupakan varian original dari senapan serbu SS-1 buatan PT Pindad Indonesia. Masya Allah. Saya memang kalau PT Pindad, PT PAL, PT Digantara nih guys, ini memang familiar lah, dan saya biasa dengar ya. Dan sebenarnya Indonesia nih salah satu negara juga yang saya tahu guys, dia boleh menghasilkan atau mencipta alat-alat peperangan seperti kereta kebal,
dan juga senjata-senjata seperti sniper ya. Yang ini daripada PT Pindad ya. Itulah sebenarnya kalau di Asia Tenggara nih kekuatan militer ya nomor 1 nih Indonesia. Sebab negaranya bisa untuk menghasilkan senjata sendiri. Gitu guys. Jom kita lanjut. Dan perlu kalian ketahui bos, sejak era Presiden Soeharto, senapan serbu SS-1 ini pun telah ditetapkan sebagai senapan serbu standar untuk 3 matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara. Kemudian, untuk sejarahnya, Indonesia awalnya pun mendatangkan 10.000 pucuk FNC langsung dari Belgia pada tahun 1982 silam. Dan selanjutnya semakin mantap bos. Indonesia pun mendapatkan lisensi untuk memproduksi FNC di dalam negeri, yaitu di tangan PT Pindad. Dan jadilah ikon legendaris senapan serbu SS-1 Pindad. Walaupun tidak banyak perbedaan, senapan serbu SS-1 buatan Pindad ini pun disebut-sebut telah diadaptasi untuk pengoperasian di wilayah yang lembab dan kondisi hutan. Karena seperti yang kalian ketahui, kondisi geografis kita penuh dengan hutan hujan tropis yang hangat, lembab, dan berair. Beda dengan di Belgia sana bos. Selain diproduksi secara lisensi oleh PT Pindad, FNC sejak tahun 1986 silam juga diproduksi oleh Bofors Carl Gustaf dari Swedia dengan label AK-5 dan dengan hanya sedikit modifikasi. Senapan serbu AK-5 mantap Swedia. Artinya, senapan serbu SS-1 Pindad Indonesia ini awalnya adalah dari Belgia. It means that it's comfortable for the shooter. Nah, kemudian berita kedua yang cukup amsyong datang dari daftar kontrak pengadaan alutsista Indonesia yang terkena hantaman Katsa bos. Dari cuplikan video berita CNN Indonesia, nampak sebuah daftar atau list rincian kontrak pengadaan alutsista yang terkendala Katsa Amerika. Dan ternyata tak cuma Sukhoi Su-35 aja bos. Itulah yang saya kan daripada Malaysia pun rasa macam kenapalah Indonesia tidak dapat ini Sukhoi Su-35. Terkena sanksi oleh Amerika guys. Jadi ini yang macam politik dunia nih guys, sulit untuk dibicarakan ya. Tapi kita dapat paham lah situasi yang berlaku sekarang nih, sampai Su-35 pun tidak sampai di Indonesia disebabkan itulah sanksi-sanksi daripada Amerika. Itu puncanya. Yuk kita tengok lagi apa dia punya info guys. Selain itu, masih banyak lagi senjata-senjata yang dihantam sanksi Amerika ini. Jika dilihat dari daftar, terdapat 6 jenis alutsista buatan Rusia. Bahkan kontrak pengadaan alutsista yang pertama, yaitu helikopter Mi-17V5 TNI Angkatan Darat, sudah dimulai sejak tahun 2002 silam, tapi sampai saat ini masih macet karena sanksi Katsa. Sanksi Kasta. Helikopter Mi-17V5 ini pun merupakan sebuah helikopter angkut kelas menengah rancangan Rusia dan merupakan pengembangan dari helikopter jenis Mi-8 yang menjadi andalan Pakta Warsawa semasa Perang Dingin silam. Kemudian daftar pengadaan kedua yang juga dihantam Katsa adalah pengadaan munisi alias peluru tank amfibi BMP-3F TNI Angkatan Laut. Tank BMP-3F ini pun merupakan tank amfibi alias tank 2 alam yang bisa beroperasi di darat dan di air. Tank ini pun berjenis Armored Personnel Carrier atau APC pabrikan Rusia. Kendaraan tempur ini pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 17 unit. Dan kedatangan kedua BMP-3F pada tahun 2013 sebanyak 37 unit. Ini yang saya selalu nampak yang dia terjun di air tuh guys, dia terapung ini. Dia macam 2 alam lah, satu laut boleh, di darat boleh. Dan sekarang kalau kita beli amunisinya bakal kena sanksi sama Amerika bos. Kemudian kontrak ketiga yang juga terkendala Katsa sama dengan nomor 1, yaitu helikopter Mi-17V5. Tapi ini kontrak tahun 2019 yang juga macet sampai saat ini karena sanksi Katsa. Kemudian kontrak keempat adalah pengadaan tank BMP-3F. Jika tadi amunisinya, kali ini tanknya bos. Dan kelima, pengadaan Rampur BT-3F TNI Angkatan Laut. Dan yang keenam barulah pengadaan pesawat pengganti F-5 Tiger, yaitu Sukhoi Su-35 yang kini akhirnya telah disalip oleh Rafale dari Prancis. Nah ini yang saya baru react tuh guys, terkait dengan pembelian 42
jet tempur Rafale daripada Perancis gara-gara sanksi yang dikenakan oleh Amerika, sehingga kan Indonesia tidak dapat memiliki Su-35 ni. Sedangkan Su-35 ni guys, dia lebih kurang sama dengan F-35 yang siluman yang Amerika punya tu. Jadi itulah dunia sekarang ni dia ada kait juga nih guys, dia punya isu nih. Sayang Su-35. Nah, 6 jenis pengadaan alutsista antara Kemhan Indonesia dan Rosoboron Ekspor Rusia ini pun terhenti karena terkendala KATSA, bos. Yaitu Countering America's Adversaries Troop Sanction Act, yang merupakan sarana pemerintah Amerika untuk menekan negara-negara sekutunya dengan dalih melawan musuh negara yang notabene sebenarnya adalah Rusia, bos. Bentuk dari KATSA ini pun adalah memberikan sanksi, seperti melarang transaksi finansial, menghentikan bantuan keuangan, hingga pencekalan visa bagi individu kepada negara-negara yang membeli alutsista Rusia. Nah, jika Indonesia ngotot membeli alutsista Rusia tadi, maka Indonesia pun harus siap menerima resiko sanksi-sanksi tersebut, bos. Masya Allah. Namun, jika belum siap, maka Indonesia pun sudah sepatutnya mencari alternatif alutsista lain yang bebas dari konflik kedua negara adidaya ini. Misalnya seperti alutsista dari Prancis, China, India, dan lain-lain, bos. Dan yang sudah dijalankan seperti yang kalian tahu, Indonesia pun akhirnya membeli jet tempur Rafale dari Prancis. Nah, semoga kedepannya Indonesia dapat semakin mandiri dalam membuat senjata, sehingga dapat bebas dari belenggu-belenggu sanksi-sanksi seperti ini ya, bos. Betul. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia maju. Salam Indomax, Indo Magazines. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itulah guys, 2 minggu, 3 minggu yang berlaku konflik antara Ukraina dengan Rusia nih, yang mencetuskan nih sebenarnya ini NATO nih, dia mau ambil itu Ukraina untuk join dengan NATO, tetapi Rusia sebenarnya dia tidak mau ini Ukraina masuk kepada blok NATO, sebab ini Ukraina nih paling hampir dengan Rusia dan banyak juga warga Rusia yang menetap di Ukraina. Jadi rupa-rupanya inilah faktor utama penyebab Indonesia tidak dapat memiliki Su-35 itu disebabkan sanksi terhadap ini Rusia. Jadi sebarang alutsista itu tidak boleh ya, tidak boleh beroperasi, tidak boleh maksudnya diekspor ke luar negara. Dan kalau menurut admin tadi segala bentuk keuangan dibekukan dan orang-orang punya paspor pun macam-macam tidak dibenarkan lah berurusan mana-mana yang berurusan dengan alutsista tuh. So guys, apapun kena jalan cari jalan alternatif ya, seperti mana yang berlaku ya, yang saya react baru-baru ini. Indonesia ambil jalan untuk membeli Rafale daripada Perancis. Itu satu jalan yang supaya tidak kena sanksi lah. Yang kedua, Indonesia harus memperkukuhkan lagi, membangunkan lagi PT Pindad, PT PAL, PT Digantara dan PT-PT yang lain agar dapat mandiri ya untuk mencipta alutsista sendiri. Kalaupun tidak dapat import yang alutsista yang canggih-canggih itu, sekurang-kurangnya transfer teknologi di Indonesia, sebab Indonesia ini mempunyai sumber daya alam yang begitu banyak sekali dan mampu untuk membuat alutsista setaraf dengan NATO punya alutsista. Jadi guys, itulah, semoga negara Indonesia dapat terus membangun dan juga dapat mempertahankan kedudukannya di Asia Tenggara menjadi negara yang nomor 1 kekuatan militernya, disebabkan Indonesia ini ramai penduduk, hampir 280 juta jiwa, dan dari segi kemahiran pun tentulah sudah ramai kan guys. Jadi itulah jalan-jalan yang terbaik untuk Indonesia perlu ambil. Dan juga sebenarnya di Asia Tenggara ni Indonesia lah harapan ya, sebab dari segi kekuatan alutsista itu sudah menguasai ranking yang pertama dan di peringkat dunia
kedudukannya nombor ke-15 daripada 193 negara di dunia ini. Jadi itu sajalah guys untuk kali ini. Bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian komen di bawah, kita berkongsi. So, salam silaturahim, salam serumpun dan salam persaudaraan untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada, khususnya di negara Indonesia, warga negara Indonesia. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.